ada yang mau melanjutkan budidaya rumput laut ini sampai kapanpun gitu dalam perubahan generasi. Dia menyerupai rumput laut tapi bentuknya kayak rambut itu loh. Itu udah pernah dicek, itu sifatnya dia parasit. Dominan lebih kuat dia daripada rumput laut. Bali, pulau yang dikenal dunia karena keelokan alam, kearifan lokal, dan keramah tamahannya. Di sini, laut menjadi daya tarik utama keindahan pulaunya. Ia adalah nadi kehidupan, sumber penghidupan, dan ruang spiritual. Tapi Bali yang dikenal dunia tidak hanya tentang keindahan alamnya. Di sisi tenggara pulaunya, tersembunyi sebuah pulau kecil yang tak kalah mempesona. Nusa Lembongan. Kalau 1984, kita melihat Lembongan itu sebagai desa agraris dengan geografis yang kering, mengandalkan tanda hujan. Bisa dibayangkan Lembongan yang tandus ini dengan mengandalkan menanam jagung dan ketela pohon, tergantung pada tanda hujan, seringkali gagal panen itu terjadi. Jujur, kami merasakan kehidupan sangat pahit setelah direnungi pada masa sekarang itu, pada saat itu memang benar-benar kita dalam kondisi yang sulit. Dikelilingi laut biru nan jernih dan pasir putih yang bersih, Lembongan kini tumbuh menjadi salah satu tujuan wisata bahari yang menjanjikan. Di balik potret wisata itu, ada kehidupan yang jauh lebih dalam, yaitu budidaya rumput laut. Disinilah rumput laut ditanam, dirawat, dan dipanen. Budidaya yang dilakukan turun-temurun menjadi tumpuan ekonomi dan penopang budaya masyarakat pesisir. Di balik pesonanya, Lembongan menyimpan cerita tentang ketangguhan dan tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Ya, untuk proses budidaya rumput laut jadi Lembongan ini kan nggak begitu berat sih ya, simple sebenarnya kan. Kita cukup gunakan pancang induknya itu buat pegangan tali. Nanti kan kita bikin itu dulu, kita bikin panjang berapa, lebarnya berapa kan. Nah itu pancang itu harus benar-benar gini, karena itu ngelawan arus nanti itu. Nah setelah itu kan baru kita pasang tali induknya dari ujung ke ujung, dibuat pegangan rumput lautnya. Dari proses panjang itulah, laut menjelma menjadi nadi penghidupan. Laut yang dahulu sunyi, kini lahir menjadi sumber penopang ekonomi dan harapan. Tanah yang dahulu gersang berubah makna berkat ketekunan tangan-tangan petani yang sabar merawat laut. Setiap helaian rumput laut bukan sekedar hasil panen, tetapi juga bukti bahwa kesungguhan bisa mengubah nasib sebuah pulau. Beberapa masyarakat kami juga dari modal rumput laut mereka bisa membuat akomodasi pariwisata, di restoran, villa, menyediakan angkutan, transportasi pariwisata gitu. Dari kebutuhan harian hingga penghasilan keluarga, semua bermula dari laut yang dijaga dengan semangat dan kerja keras. Bicara jumlah, petani rumput laut itu tergantung dari tahun ke tahun sebenarnya. Kalau kita bicara berbudidaya rumput laut dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2000-an, itu ada kisaran hampir 85% masyarakat kami pembudidaya rumput laut. Setelah 2010, pembudidaya rumput laut kami semakin berkurang. Karena dari tahun 2010 ke 2016 itu memang pembangunan pariwisata di Lembongan sangat masif sekali. Masyarakat kami lebih banyak mengalihkan perhatiannya ke sektor pariwisata dan memang dinamika kita berbudidaya memang banyak kendala. Seiring berjalannya waktu, geliat budidaya tak lagi sekuat dulu. Pariwisata tumbuh, budidaya rumput laut perlahan ditinggalkan. Tetapi bagi sebagian petani, budidaya rumput laut bukan sekedar pekerjaan. Ia adalah bagian dari perjalanan hidup. Sementara ini kemarin dari pihak bank ya, BRI ada kasih bantuan untuk tali jaring ini kan dari BRI kemarin. Nah kita di sini juga ada kelompok, bikin kelompok kan.
Jadi budidaya rumput laut ini mau benar-benar dijadikan sumber ekonominya Nusa Lembongan. Pada tahun 2018 kita bersyukur juga Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Kelungkung, Bapak Nyoman Suwirto, dalam visi misinya salah satunya revitalisasi budidaya rumput laut di Nusa Penida. Tahun 2018 bulan April itu diimplementasikan. Dia membuat kajian di perairan Lembongan ini untuk mengkaji kesesuaian kadar air perairan Lembongan apakah masih cocok dibudidayakan rumput laut. Hasil kajian itu masih dalam tahap standar, masih memungkinkan untuk budidaya. Bulan April itu 2018 didatangkanlah bibit dari Lombok Timur dan juga Sumbawa. Kita coba demo plot dan kita bantu kegiatan pemerintah untuk melakukan demo plot. Dan hasilnya dari bulan April sampai dengan bulan Desember itu luar biasa. Pertumbuhan yang kita tanam pada saat itu adalah Capapicus alvarezi atau kotoni merah yang dari Sumbawa dan dari Lombok Timur itu luar biasa pertumbuhannya. Berbagai hambatan dan kendala telah dialami para petani. Rumput laut menjadi saksi jatuh bangunnya perjuangan mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dari hama yang menyerang, cuaca yang tidak stabil, hingga keinginan untuk berhenti atau terus memperjuangkan warisan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Waktu corona ya, kan aktivitas pariwisata kan nggak ada ini tuh sama sekali. Ya mungkin limbah nggak ada larinya ke laut. Tadi dimanapun kita nanam rumput laut itu sebenarnya bagus. Begitu pariwisata ini rame kan, ya aktivitas rame kan, limbah apa mungkin ini kayak kolam renang, obat kolam renang kayak klorin itu mungkin jatuh ke laut, ya mungkin itu hari. Dan saya juga nggak berani memastikan bahwa itu ininya kan. Selama ini belum kita cek apakah benar dari sana kan yang bikin rumput laut ini rusak atau gimana kan. Ya kemungkinan dari sana juga. 2020 pada saat COVID yang tidak kita undang, kita benar-benar kelimpungan. Mengandalkan mata pencaharian atau hasil kehidupan dari pariwisata keadaannya sudah masuk jurang. Masyarakat juga mulai pasrah. Akhirnya di bulan Maret, bulan April 2020 itu sudah semakin banyak orang berbudidaya rumput laut. Bahkan di bulan Desember 2020 itu hampir 95% masyarakat kita kembali berbudidaya rumput laut. Seiring dengan perjalanan kehidupan, COVID berlangsung 2 tahun, pariwisata mulai dibuka, akhirnya perlahan-lahan juga tidak bisa kita pungkiri, masyarakat kita juga satu persatu mulai meninggalkan budidaya rumput laut. Dan mungkin sekarang, sampai pada hari ini, yang bertahan berbudidaya rumput laut itu adalah mayoritas lansia produktif. Mungkin ada sekitar 150 orang yang masih berbudidaya rumput laut. Perlahan masyarakat pun belajar arti dari konsistensi dan kerja keras. Satu persatu petani kembali meningkat harapan di antara jaring dan bibit, merawat warisan yang telah lama bertahan. Ya tantangannya kan ya paling ombak itu pun musim-musim tertentu nggak tiap hari ya kan. Dan juga kayak ada gangguan dari perkembangan rumput laut ini seperti ini apa kan namanya kayak dia menyerupai rumput laut tapi bentuknya kayak rambut itu loh. Itu udah pernah dicek, itu sifatnya dia parasit. Dominan lebih kuat dia daripada rumput laut. Bahkan kalau udah ada itu pasti rusak. Cuman nggak dalam 1 tahun hanya berapa bulan, karena bulan tertentu dia. Biasa musim dingin dia udah ini, ada dia. Kebetulan juga tahun 2003 bulan April itu harga 45.000, keberikutnya menurun dari 45 ke 30 ke 25, bahkan di 2024 itu rumput laut sempat mencapai harga di 9.000. Di tahun 2024 itu rumput laut mulai ada kendala, ada gulma, ada hama ikan, dan juga ada harga yang seperti itu yang membuat mereka beralih. Kalau harga naik turun itu yang namanya hasil budidaya kan biasa seperti itu.
Nah cuman ini juga tidak terlepas dari faktor-faktor penawaran dari luar juga. Kita berbudidaya rumput laut sudah terbiasa dengan harga naik turun seperti itu. Walaupun kita punya harapan besar, harga ekonominya standarnya sekian, karena ada pembanding gitu. Rata-rata umur rumput laut ini kan bisa kita panen umur 1 bulan lah. Ya kalau perkembangannya bagus, kayak sekarang ini mungkin 20 hari udah harus diambil. Kalau enggak, nanti malah ke bawah air dia kan. Ya cuma kerja kita ini kan ditentukan oleh ini waktu pasang surut ini kan, kita nggak bisa ini. Kalau air pasang kita nggak bisa kerja pas hari surutnya doang. Budidaya rumput laut bukan hanya menghidupi, tetapi juga menghidupkan. Ia mengangkat kesejahteraan, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan menyisakan harapan di tiap musim panen. Ya jelas ada peningkatan penghasilan masyarakat. Sehingga dengan peningkatan penghasilan mereka juga meningkat kesejahteraan hidupnya dan bisa membiayai keperluan-keperluan rumah tangganya. Itu yang pertama. Kalau kita bicara masalah manfaat budidaya rumput laut ke lingkungan, salah satunya dia juga bisa menahan abrasi karena banyaknya patok dan jaring ini juga menghambat kuatnya ombak yang menghantam daratan kita. Ya boleh dikatakan sumber lah ya, sumber penghidupan lah ya saya bilang. Karena selain budidaya rumput laut ini, sebelum ada pariwisata udah nggak ada lagi sumber ini. Sumber untuk ekonomian untuk Pulau Lembongan. Paling kayak nelayan itu pun hanya seberapa orang, hanya segelintir. Tak hanya ekonomi yang tumbuh, tetapi juga ekologi yang terjaga. Di Bali, keseimbangan bukan hanya sekedar konsep, tetapi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara nyata. Kalau kita berbudidaya rumput laut, kondisi udara di Lembongan itu akan tetap bisa terjamin dengan bagus. Karena salah satunya rumput laut juga bisa menyerap karbon, kita juga punya mangrove, terumbu karangnya juga bagus. Bagaimana keseimbangan alam ini bisa kita wujudkan dengan kepercayaan yang kita miliki. Karena kita juga memohon sama alam, sebaiknya juga kita harus mengaturkan sesuatu juga pada alam. Ada keseimbangan, itu kan kembali pada kepercayaan. Tetapi karena kita yakini bahwa apa yang kita lakukan untuk mewujudkan keseimbangan dengan upakara seperti itu, ya kita lakukan. Melalui sesajen yang diaturkan di hari baik, masyarakat menjaga keseimbangan antara laut yang memberi dan daratan yang melindungi. Budidaya ini kan kalau bisa kan jangan diganggu lah dengan adanya aktivitas yang lain itu kan. Seperti tempat-tempat lokasi kita ini kan dulu kan pernah adanya mau dijadiin itu kan. Yang namanya kita masyarakat kecil, kalau udah program pemerintah kan kita nggak bisa ini. Nah itu harapan saya kan jangan sampai dibiarkanlah seperti inilah dulu. Karena memang dari dulu kan seperti ini alamnya bisa budidaya ini kan. Boleh dikatakan budidaya ini kan bagian dari hidup masyarakat Lembongan saya bilang. Saya pribadi sih ke pemerintah, tentunya pemerintah tetap berbuat, berbagi pengetahuan sehingga budidaya rumput laut ini bisa berlanjut. Yang kedua untuk masyarakat tentunya kami sangat berharap mereka akan tetap ada yang mau melanjutkan budidaya rumput laut ini sampai kapanpun gitu dalam perubahan generasi. Nah tentunya kalau ini kita tinggalkan, kita tidak tahu kalau misalnya ke depannya terjadi perubahan yang luar biasa di luar keinginan kita, akhirnya kita juga akan kelimpungan. Dari setiap tetes keringat yang jatuh, masyarakat Lembongan perlahan menyadari bahwa ketekunan adalah benih dan kerja keras adalah pupuk yang akan menumbuhkan hasil pada waktunya. Bagi mereka, rumput laut bukan sekedar komoditas, melainkan identitas yang harus dijaga untuk Lembongan, untuk Bali, dan untuk Indonesia.